Om Swastiastu. Halo Sobat Badung, berjumpa lagi di Ngonsep bersama saya Dwi Widya. Hari ini kita bakal ngobrolin seputar keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung. Dimana kita tahu keterbukaan informasi publik ini adalah elemen penting dalam membangun ataupun mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, dan juga sekaligus sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik, khususnya kita akan bahas di Kabupaten Badung. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas untuk kepentingan bersama. Dan hari ini saya sudah kehadiran tamu istimewa, 3 narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, ada Bapak I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra SOS MAP. Swastiastu. Swastiastu Widya. Selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang, oke. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menyapa dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, ada Bapak Imade Agus Wirajaya Eskom. Swastiastu Bapak, apa kabar hari ini? Swastiastu, kabar sehat dan semangat. Sehat dan Ya, semangat. ya. Dan saya juga sudah kehadiran narasumber kita yang merupakan mahasiswi semester akhir di Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana. Ada Niputu Ayu Kania Dewi. Swastiastu Kak Ayu. Ya, swastiastu Kak Widya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih sudah mampir, sudah ngobrol-ngobrol kali ini. Tentunya hari ini kita akan bahas tentang keterbukaan informasi publik, dan ini sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, saya ingin tanya-tanya juga terkait dengan undang-undang tersebut. Sepertinya yang lebih pas, saya mau tanya ke Bapak Agus terlebih dahulu, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Siap. Bali. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Pak untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini? Oke, Sobat Badung, terima kasih telah mengundang kami Komisi Informasi dalam sesi ngobrol hari ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan media, kenapa sih adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Nah, barangkali Sobat Badung masih ingat ya, di zaman dulu beberapa tahun yang lalu ketika terjadi reformasi, sebelum itu kan kehidupan bernegara kita berbeda sekali dengan hari ini. Jadi mencari informasi itu sangat susah. Dan selain susah juga susah didapatkan. Selain susah mencari, susah didapatkan, susah diperoleh, dan juga tidak gampang kemana harus mencarinya. Sehingga salah satu yang didorong pada saat reformasi itu adalah adanya keterbukaan. Ya. Yang seperti yang kita tahu, yang utama pada saat itu yang mau dirubah adalah dalam rangka untuk menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu menjadi musuh bersama pada saat itu, pada saat reformasi, dan salah satunya adalah keterbukaan informasi. Sehingga setelah terjadinya reformasi, muncul beberapa undang-undang terkait dengan penataan kenegaraan kita. Jadi ada perbaikan-perbaikan sehingga muncul undang-undang dan lembaga-lembaga baru. Seperti contohnya ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, kemudian juga ada lembaganya Komisi Informasi, ada undang-undang misalkan tentang pelayanan publik, ada lembaganya namanya Ombudsman, dan lain-lain. Jadi semuanya dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan kualitas bernegara kita, terutama dalam berdemokrasi. Berarti Itu salah awalnya satunya. itu karena adanya KKN itu ya Pak ya? Ya, salah yang satunya. menjadi latar belakang utama. Kemudian kalau untuk di Kabupaten Badung sendiri, saya mau beralih ke Bapak Kepala Dinas nih terkait dengan apa saja sih komitmen ataupun upaya yang sudah dilakukan berkaitan sama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Iya, terima kasih Dek Widya. Jadi yang kami hormati Pak Ketua KI, kemudian tentunya Sobat Badung. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Jadi menjawab pertanyaan dari Dek Widya, tentunya kami menindaklanjuti daripada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi itu adalah merupakan panduan kita dalam hal mengelola informasi publik di daerah, seperti itu kami. Jadi untuk kita Kabupaten Badung tentunya kita harus loyal dengan undang-undang itu. Nah, implementasinya dalam kaitan itu kita di Kominfo selaku instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi Kabupaten Badung, kita adalah pejabat pengelola informasi daerahnya. Ya. Jadi teman-teman perangkat daerah terkait, kemudian perusahaan daerah, desa sampai ke kelurahan itu adalah PPD pelaksananya seperti itu. Jadi turunannya tentunya kita mewajibkan semua badan publik untuk senantiasa mengikuti jadi mekanisme regulasi dan ketentuan yang wajib diikuti badan publik
dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Karena undang-undang itu rohnya adalah informasi publik adalah kewajiban kita selaku pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat, dan itu adalah haknya warga masyarakat. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita sudah memahami itu, saya rasa semua proses akan dilalui dengan baik, seperti itu, Dek Widya. Hak memperoleh informasi itu adalah hak dari masyarakat ya. Betul, Jadi ya. adanya undang-undang ini tentunya untuk memenuhi hak tersebut, seperti itu ya Pak ya. Tadi sempat dibahas juga tentang badan publik. Mungkin supaya Sobat Badung juga lebih jelas terkait dengan apa saja sih, siapa saja yang termasuk dalam badan publik. Boleh dibantu Bapak Agus, kira-kira siapa saja yang termasuk dalam badan publik itu? Jadi pertanyaan yang sangat baik, karena undang-undang ini kan mengatur badan publik dan masyarakat. Betul. Yang pertama tentu harus diketahui apa sih badan publik itu. Badan publik adalah organisasi atau lembaga pemerintah atau non pemerintah sepanjang, sebagian ataupun seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD atau sumbangan masyarakat. Jadi kalau lembaga-lembaga itu menggunakan sebagian saja dana yang bersumber dari masyarakat atau dana daerah APBD atau dana pusat APBN, itu sebagai badan publik. Dia masuk dalam kategori badan publik. Ketika masuk sebagai kategori badan publik, terikat dengan ketentuan Undang-Undang KIP bahwa setiap badan publik harus menyiapkan, menyediakan, menyampaikan informasi publik. Itu yang harus diketahui. Jadi dari pendanaannya ya, Bapak Agus ya. Yang paling gampang melihatnya dari situ. Yang lain barangkali dari kepentingan publiknya. Kepentingan Tapi publik, ukuran ya. pertama untuk melihat adalah ada nggak dana pemerintah, ada nggak dana masyarakat di situ. Kalau misalnya dari partai politik gimana Pak? Partai politik juga termasuk badan publik, karena sekarang partai politik kan mendapatkan dana APBN dari jumlah sekian suara mendapatkan sekian dana dari APBN. Itu badan publik, sebagai badan publik juga partai politik itu. Badan publik yang punya kepentingan publik seperti itu ya, dan juga punya kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat luas. Nah, sebagai perwakilan dari masyarakat atau pengguna nih dari Kak Ayu sendiri, melihat adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebelumnya sempat mendengar Kak, atau apa yang diketahui tentang undang-undang itu? Oke, baik. Jadi saya mau menjawab. Jadi sebelumnya itu saya mau bilang terima kasih kepada Sobat Badung dan juga untuk Bapak Kepala Diskominfo Badung dan Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali karena sudah mengundang saya untuk join di podcast ini. Jadi kalau untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh badan publik seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus dan Bapak Kadis. Lalu tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan transparansi pemerintahan dan juga untuk memberikan akses kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi publik yang relevan seperti itu. Dan pengetahuan saya mengenai keterbukaan informasi publik ini yang dimana badan publik itu wajib untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, seperti itu. Oke, jadi memang semoga Sobat Badung juga punya pemahaman yang sama ya tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tadi di awal sudah sangat berat kita bahas tentang undang-undang. Sekarang mungkin lebih santai, lebih ngalir aja ya Pak ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak Agus untuk kita bisa mengetahui dan juga memahami tentang keterbukaan informasi publik ini? Apa pentingnya, urgensinya? Jadi secara sederhana sebagai masyarakat, misalkan saya punya anak sakit, sebagai contoh aja ya. Kemudian anak saya sakit, saya harus bawa kemana? Pasti satu ke puskesmas, rumah sakit. Pasti kita cari dulu yang terdekat kan, dekat puskesmas. Berarti kita harus tahu puskesmas buka jam berapa, tutup jam berapa, dia melayani apa saja. Kalau sakit anak saya misalkan sakit A, di puskesmas ini melayani nggak sakit A, itu saya harus tahu kan. Nah, itu fungsi informasi publik. Jadi kalau misalkan Dinas Kesehatan atau puskesmas menyampaikan informasi seperti itu, tentu memudahkan saya. Anak saya sakit ini, saya harus bawa kemana yang terdekat, sehingga dapat pelayanan yang cepat, ya kan? Itu salah satu contoh sederhana. Kemudian kayak Adik Ayu nih. Adik Ayu sekarang kan lagi misalkan penelitian dalam rangka skripsi lah contohnya. Ketika melaksanakan skripsi itu tentu membutuhkan beberapa data yang akan dianalisis menjadi sebuah laporan gitu ya. Dia harus datang kemana? Ke badan publik tertentu kan? Misalkan penelitian tentang keuangan daerah, ya bisa ke BPKAD misalkan atau ke yang mengurusin tentang perbendaharaan mungkin ya, ke sana. Setelah di situ kan dia harus tahu
lembaga itu menyediakan data apa saja sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, dari mana dia tahu kalau badan publik tidak mengumumkan itu, tidak menampilkan misalkan di websitenya? Kan agak bingung ya nih, saya harus nyari kemana, mungkin nanya ke si A, si B, dan C, tapi kalau dia tahu, saya cukup nih buka informasi dari Kominfo dulu misalnya. Dari Kominfo diarahkan, oh ada dinas A, dinas B, dinas C, saya ternyata butuh ke dinas C, saya buka websitenya, ada nggak? Kalau sudah ada, saya tinggal ambil dari situ. Kalau tidak ada di situ, baru saya datangi badan publiknya. Nah, kan itu sederhananya. Jadi sebetulnya keterbukaan informasi publik ini tidak hanya bicara kewajiban badan publik, tapi juga apa manfaat bagi masyarakat kita. Betul. Jadi kalau masyarakat kita butuh sesuatu, kemana dia harus mencari? Nah, itu yang paling penting. Jadi jelas dan clear ya. Udah tahu nih kalau misalnya ada masalah bisa membawa kemana seperti itu ya. Kemudian apakah benar seperti itu? Taunya dari mana, Kak Ayu? Oke, jadi terkait dengan hal ini. Awalnya saya tahu mengenai pelayanan informasi publik ini itu melalui media sosial Instagram gitu kan, karena untuk yang seumuran saya itu media sosial Instagram tuh bagus banget gitu kan, dan sering banget digunain. Dan setelah saya mengetahui adanya layanan informasi publik ini, saya langsung mencoba untuk mengajukan permohonan informasi secara langsung. Waktu itu saya datang ke kantor Diskominfo Badung dan saya mengajukan permohonan mengenai tugas akhir saya, yaitu tentang penggunaan aplikasi Sidumas, karena pokok bahasan tugas akhir saya itu waktu itu saya membahas tentang pelayanan aspirasi masyarakat berbasis online dengan aplikasi Sidumas. Dan saat itu berhasil saya melakukan permohonannya secara langsung. Lalu untuk permohonan kedua itu saya melakukannya secara online lewat website PPID Kabupaten Badung, seperti itu. Dari Instagram berarti awalnya ya? Ya, dari Instagram. Berarti berhasil Bapak Diskominfo. Sosial media memang harus kita gencarkan ya di era digital kayak gini ya Pak ya. Upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh Diskominfo Badung, Bapak Kadis? Jadi tadi sudah disampaikan oleh dari Pak KAI, kemudian dari adik mahasiswa. Jadi memang kita di Diskominfo Badung selaku leading sektor itu di samping melakukan juga koordinasi dengan perangkat daerah atau badan publik lainnya, juga memfasilitasi deh. Jadi sesuai dengan kebijakan pimpinan, kami juga diamanatkan untuk melaksanakan layanan. Jadi berbagai fasilitasi kita laksanakan, mulai dari mempersiapkan sarana dan prasarana, pembuatan website, pembuatan aplikasi, akses jaringan internet sampai ke tingkat-tingkat banjar dan sebagai desa dan sebagainya, kemudian pengelolaan data, kemudian data center juga, comment center juga. Jadi itu adalah bagian dari kami di Caraya Pertukaran Badung untuk bagaimana mempermudah masyarakat untuk katakanlah bisa mengakses beragam informasi dan layanan publik kami. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kai, contohnya tengah malam misalnya anaknya sakit, kan panik itu pasti kan. Nah, gimana beliau mencari paskes terdekat kan gitu Pak. Kemudian layanan apa aja yang diberikan, kemudian program apa aja yang bisa dipakai, kan ada BPJS, ada KBS juga dan lain sebagainya. Itu kan kemudian kalau misalnya ada mobil ambulan desa juga, di Badung disiapkan itu. Jadi bayangkan kita panik, hal yang paling mudah kan harus mendapatkan informasi. Jadi kalau udah informasi kita dapatkan mungkin agak ringan sedikit bebannya, kan tinggal mukusin ke anaknya doang kan gitu kira-kira. Jadi itu kira-kira. Jadi penanganan secara cepat, respon time, dan tentunya ada real time, kan itu yang paling penting, dan tentunya akuntabilitas itu. Jadi kami senantiasa menjalankan pelayanan publik bukan hanya di kesehatan, ada juga di Dukcapil tentang pelayanan kependudukan, ada pendidikan, itu kan ada layanan-layanan dasar itu. Layanan yang paling prinsip dalam kehidupan. Pendidikan, kesehatan itu. Di samping memang sektor ekonomi, demikian. Masih deh. Ya. Yes, berarti memang banyak upaya juga yang dilakukan ya Bapak ya, salah satunya dengan fasilitas-fasilitas tersebut yang sudah bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, khususnya masyarakat Badung. Nah, kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, apa isu yang lagi hangat Bapak Agus? Isu ya? Sebetulnya mungkin tidak langsung ke isu ya, tapi sebetulnya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ayu tadi, bahwa Ayu mendapatkan informasi itu dari media sosial. Media sosial ini, semoga juga podcast ini juga didengar oleh Sobat Badung yang berada di badan publik ya, yang bertugas misalkan di kantor desa, di kecamatan maupun di dinas-dinas, bahwa dalam konteks hari ini, nah ini isunya, isu sekarang adalah bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk menyampaikan informasi publik secara luas ke masyarakat. Salah satu contohnya sudah jelasnya Ayu menyampaikan.
bagi kita kalau tidak paham itu mungkin tahunya dari informasi harus langsung ke pemerintah. Datang aja ke humasnya PPK Badung, nah, misalkan gitu kan kalau mencari informasi dengan Badung. Tapi sekarang ada banyak jalan, ada istilah umum kan banyak jalan menuju Roma, tidak harus satu. Nah, kalau di jalan satu biar terlalu jauh dan butuh waktu yang banyak, ada yang lebih cepat lewat medsos kah atau lewat online gitu kan. Kita tidak perlu datang ke tempat itu, tapi buka alamat websitenya atau lihat medsosnya seperti yang dilaksanakan oleh Ayu, dia mendapatkan informasi. Dari situ berapa yang dia hemat? Mungkin menghemat waktu. Kalau dia harus datang ke Badung, sedangkan Ayu tinggal dikatakan di apa namanya kampungnya di Tabanan gitu ya, tapi dia butuh data di Badung, dia harus datang ke sini berapa jam, gitu kan? Untuk datang juga butuh bensin, gitu kan? Belum lagi kalau sudah datang ketemu dengan petugas pelayanan, kalau tidak ketemu harus nunggu dulu. Misalkan sejam 2 jam. Nah ini harus disadari oleh semua kita, tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh petugas di badan publik, bahwa menyampaikan informasi dengan tepat dengan segala saluran yang tersedia itu akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat buat masyarakat, juga buat badan publik. Gitu kan? Kenapa buat badan publik saya bilang sangat bermanfaat? Dari situlah masyarakat tahu, oh ternyata badan publik ini, lembaga ini loh tugasnya, ini keberhasilannya yang bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tahu itu akan mengurangi misalnya keraguan masyarakat. Apa sih pekerjaannya dinas ini? Nah kalau dinas sudah menyampaikan kan masyarakat tahu jadinya. Oh dia mengerjakan ini, oh bermanfaat buat kami kok. Jadi ada kepercayaan masyarakat tumbuh. Apa yang dilakukan oleh kita, oleh pemerintah, rasa masyarakat kepercayaannya ada karena terbuka. Semua yang dilaksanakan disampaikan, bisa dilihat juga bisa memberikan masukan gitu kan. Nah itu barangkali ya. Jadi isunya itu ya. Jadi bagaimana menggunakan potensi seluruh media digital sekarang untuk membuka informasi publik yang bermanfaat. Bagaimana pemanfaatannya ya supaya bisa optimal seperti itu. Dan juga tadi menarik sekali, jadi ada banyak juga teman-teman ataupun masyarakat yang bisa mengakses dengan cepat dan juga dengan mudah hanya melalui internet seperti itu kasarnya. Jadi tidak perlu datang secara langsung, menghemat segala sesuatunya. Nah kalau terkait dengan komisi informasi dari Bapak Agus sendiri, itu sebenarnya perannya apa sih Pak kalau boleh tahu? Komisi informasi ya. Jadi ada beberapa tugas yang diberikan negara kepada Komisi Informasi. Yang pertama adalah menyelesaikan sengketa informasi. Jadi kalau ada sengketa antara badan publik dengan masyarakat atau masyarakat atau lembaga berbadan hukum gitu ya. Jadi itu tugasnya hanya boleh diselesaikan oleh Komisi Informasi, tidak boleh oleh orang lain. Tidak ada lembaga lain yang memberikan kewenangan itu, hanya Komisi Informasi. Tapi kalau ada sengketa informasi. Kalau tidak ada sengketa informasi apa? Jadi Komisi Informasi juga melaksanakan tanda petik semacam pengawasan ya, walaupun bukan pengawasan sebetulnya, tapi lebih ke aspek pembinaan. Bagaimana agar badan publik ini mengimplementasikan, mentaati undang-undang KIP. Jadi dilaksanakan misalkan ada monitoring terhadap kewajiban publik apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Nah yang belum itu yang didorong untuk dilaksanakan. Sehingga harapannya adalah tujuan undang-undang ini untuk menciptakan masyarakat informasi, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, itu menjadi sesuatu yang betul-betul terjadi, sehingga menumbuhkan peran kesadaran dari setiap badan publik. Kemudian juga di sisi lain kita juga harus memberikan kan tidak hanya satu sisi ya, bicara keterbukaan informasi publik, ada yang memberikan pelayanan, ada yang menikmati pelayanan itu. Jadi ada badan publik, ada masyarakat. Sebetulnya dua sisi ini kan harus tahu. Badan publik juga harus diberikan apa kewajibannya, juga apa haknya. Masyarakat juga punya hak, punya kewajiban yang sama. Jadi jangan dilihat undang-undang ini hanya untuk kepentingan masyarakat, tapi juga untuk kepentingan badan publik. Ya, mungkin nanti dalam bahasan berikut kita akan ini. Jadi secara umum, jadi setiap badan publik itu melayani informasi publik. Informasi publik adalah untuk publik. Publik punya hak untuk mengakses itu. Tapi di sisi lain juga ada yang tidak boleh diakses. Nah barangkali itu nanti akan menjadi diskusi yang menarik. Siap, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Pak ya terkait dengan hal tersebut. Jadi pas banget nih Bapak Agus sebagai Ketua Komisi Informasi sebagai penengah di antara pengguna dan juga penyedia seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Diskominfo Badung terlebih dahulu terkait dengan tantangan apa sih yang dihadapi khususnya di era digitalisasi terhadap keterbukaan informasi publik ini Pak? Baik Dewi Widya, jadi memang untuk pertanyaan ini memang cukup kompleks dan cukup menantang ya. Jadi bagaimanapun untuk penyiapan badan publik menjadi badan publik yang betul-betul profesional tentunya untuk di Badung ya harus dipertimbangkan bahwa Badung ini kan pusat destinasi wisata. Jadi komunitas perwisata itu
ada di Badung semua, sebagian besar ada di Badung dan seperti itu. Jadi berbagai informasi yang ada tidak hanya berskala lokal, tidak aja berskala internasional, ini nasional, ini berskala internasional juga. Isu-isu internasional juga bisa kadang-kadang dibawa ke sini. Contoh misalnya isu kolera lah dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah isu yang negatif untuk pariwisata, dan itu memang mungkin saja ada kompetitor dan sebagainya. Ini memang melakukan verifikasi terhadap informasi, kemudian update informasi dan sebagainya, itu perlu dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten. Itu. Kemudian isu yang kedua adalah bagaimana untuk mewujudkan badan publik yang profesional itu harus terkelola secara profesional juga oleh SDM yang eligible. Nah ini yang memenuhi syarat, yang memenuhi kompetensi, yang memang bisa berkomunikasi secara baik dan sebagainya. Karena bagaimanapun seperti yang kami sampaikan, user penggunanya ini bukan hanya masyarakat kita, bisa masyarakat luar negeri yang bahasanya kadang bahasa lain, bahasa Rusia lah, bahasa ini, kita juga harus pinter. Ini contoh kita pada saat COVID. Jadi bulenya banyak ngeluh ke sini, minta akses pelayanan kita, ada CCTV lah, ada bantuan sosial juga dan sebagainya. Jadi kita juga harus pintar mulai itu, karena memang dengan kedatangan mereka dengan berbagai ragam budaya, kadang-kadang memang harus memerlukan strategi khusus untuk menangani itu. Itu tantangan dua yang memang cukup berat yang harus kita kelola di Badung. Bagaimana menyiapkan perangkat daerah selaku badan publik untuk melakukan katakanlah fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang, dan tentunya lingkungan yang kita hadapi adalah lingkungan yang berskala internasional dengan berbagai tantangannya, kan seperti itu. Apalagi Dewi Dia kan tahu, Dewi Dia tinggalnya di Tibu Benang, Pak. Itu kawasan elit pariwisata sekarang untuk sekarang. Ada Atlas di situ, ada Pins di situ dan sebagainya. Saya pikir beliau sudah paham itu seperti itu. Tantangannya berarti ada positif negatifnya juga ya, karena kita kan daerah pariwisata seperti itu ya Pak ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya mau tanya juga ke Kak Ayu terkait dengan bagaimana nih pengalamannya mengakses ataupun mendapat akses informasi publik di PPID khususnya di Kabupaten Badung. Oke, jadi kalau sepengalaman saya waktu mendapatkan layanan informasi melalui PPID Kabupaten Badung itu aksesnya itu sangat mudah. Terus udah kayak gitu. Aksesnya mudah, habis itu prosedurnya juga sudah sangat jelas, lalu juga petugas-petugas PPID-nya juga sangat ramah-ramah, dan ini tuh membuat efisien waktu dalam pengerjaan tugas akhir saya, karena waktu saya melakukan pengajuan itu diproses dalam waktu 1 hari saja, dan itu tuh menurut saya sangat efektif dalam pengerjaan tugas akhir saya, seperti itu. Diproses dalam waktu 1 hari. Memang singkat sekali ya. Singkat sekali. Jadi sangat memudahkan sangat sekali memudahkan ya. sekali. Data apa saja yang dicari? Saya itu mencari data tentang penggunaan aplikasi Siduma sesuai dengan tugas akhir saya, seperti itu. Oke, data terkait dengan pengaduan masyarakat Ya, seperti pengaduan itu ya. masyarakat. Sidumas itu adalah sistem informasi pengaduan masyarakat. Oke, baik. Jadi data-data terkait dengan penelitian seperti Ya, itu. betul. Nah, mengenai data apa saja Pak yang boleh dan tidak boleh dibagikan? Boleh dari Komisi Informasi. Ya, yang menarik tadi apa yang disampaikan Ayu adalah satu, waktu dia mau informasi cuma butuh 1 hari. Nah ini harus menjadi catatan setiap badan publik bahwa memang di undang-undang ya, di undang-undang KIP itu bicara tentang permohonan informasi itu harus jawab dalam waktu 10 hari. Itu ngomongnya undang-undang. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu yang ada di badan publik melayani informasi sampai 10 hari sudah ramai. Sudah ramai itu di medsos. Sudah ribut tuh Pak. Sudah ribut kita. Nah, sehingga walaupun undang-undang memberikan waktu cukup lama 10 hari, tapi janganlah sampai 10 hari. Yang maksimalnya Pak ya. Bila perlu 1 hari ataupun kurang. Iya, betul. Nah, kita harus menghargai waktu. Betul. Waktu kita sebagai petugas badan publik juga waktu yang memohon informasi kan semuanya waktunya sekarang yang sangat mahal gitu kan. Betul. Jadi mari kita laksanakan asas pelayanan informasi publik itu secara cepat, mudah dan sederhana dengan berbiaya yang murah atau berbiaya ringan gitu kan. Nah kemudian tadi apa? Jadi agak ini pertanyaan apa tadi? Tentang data apa saja yang boleh dan tidak boleh Karena gitu. tadi terusin sedikit dari ada yang menarik soalnya. Oke, terhadap informasi yang boleh, yang wajib Tidak itu dulu boleh, ya. Jadi dalam konteks informasi publik itu ada beberapa kategori. Satu, informasi terbuka ya. Informasi terbuka itu ada klasifikasi, ada informasi serta-merta, ada setiap saat, ada informasi berkala. Nah, informasi berkala misalkan informasi yang akan berubah dalam sekian waktu. Misalkan berubah tiap 6 bulan, tiap 1 tahun. Nah, apa itu?
Ya misalkan progres pelaksanaan kegiatan, misalkan harus ada suatu kegiatan yang harus dilaporkan tiap 6 bulan, itu termasuk informasi berkala. Informasi serta-merta, informasi yang harus disampaikan begitu ada informasinya, ada kejadiannya, misalkan informasi bencana. Ada sekarang misalkan, oh dari BMKB nih akan ada perkiraan gempa bumi atau perkiraan gunung meletus, itu harus segera disampaikan. Atau yang kemarin Pak, informasi tentang COVID itu kan serta-merta. Iya, betul, Pak. Informasi serta-merta adalah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang harus segera disampaikan sehingga setiap orang bisa bersiap-siap, bisa berusaha juga untuk menyelamatkan dirinya. Itu fungsinya. Jadi ada informasi serta-merta yang harus segera disampaikan. Informasi setiap saat ya. Kalau informasi setiap saat itu informasi yang selalu ada, yang harus wajib untuk ada di setiap badan publik. Itu biasanya informasi yang jarang untuk berubah. Misalkan apa? Alamat kantor, struktur organisasi. Kalau tidak ada mutasi, tidak ada pergantian pimpinan, berarti struktur organisasi tetap aja. Orangnya masih, Pak. Ya, orangnya masih gitu kan. Kecuali misalkan ada penugasan lain, ada perubahan baru. Itu informasi setiap saat yang harus ada. Jadi badan publik itu tahu, oh lembaga ini di mana tempatnya, siapa pimpinannya di situ, apa tupoksinya, visi misi lembaga itu termasuk informasi yang setiap saat. Ada informasi dikecualikan. Nah, informasi dikecualikan ini adalah informasi publik yang ketika dimohon oleh pemohon informasi boleh untuk tidak diberikan. Bahkan kalau memang dikecualikan ya jangan diberikan, tidak boleh diberikan artinya. Apa itu jenis informasinya? Satu, informasi yang menyangkut tentang misalkan data pribadi seseorang. Informasi tentang persaingan usaha yang tidak sehat, informasi misalkan tentang keamanan negara. Jadi hal-hal khusus itu yang tidak boleh. Ya, siapapun yang mohon kalau memang itu informasi dikecualikan ya tidak boleh diberikan. Malah kalau diberikan itu salah. Gitu. Iya, karena kan ada undang-undang pengamanan data pribadi, ada undang-undangnya. Jadi contoh misalnya gini, dia ayo datang ke badan publik, misalnya ke Capil gitu ya. Saya minta data kakak dari si A. Nanti badan publik harus bertanya, si A ini siapa? Apa hubungannya dengan Ayu? Ayu, itu ini karena saya butuh datanya untuk misalnya data mahasiswa saya di kampus. Ini data keluarga saya. Kalau keluarga dia, Ayu, saya harus ini dapat kuasa nggak dari misalkan bapaknya sebagai keluarga, dapat kuasa nggak Ayu? Ditanya dulu. Kalau tidak, kalau ada hubungan baru ditanyakan hubungannya apa. Oh, Ayu anaknya masih wajar. Tapi kalau Ayu minta data kakak saya, ada hubungan, tidak boleh diberikan. Gitu kan. Jadi hal seperti itu juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat memang boleh memohon informasi ke badan publik, badan publik dia wajib melayani, tetapi informasi apa? Ini yang penting. Tidak seluruhnya jenis informasi. Ya, tapi memang ada informasi khusus, informasi dikecualikan tidak banyak, sedikit ya. Tapi itu yang memang harus dilindungi. Walaupun namanya keterbukaan informasi publik, tapi bukan serta-merta semuanya kita berikan ya informasinya ya. Memang ada yang dikecualikan seperti itu. Dan tadi juga menarik sekali kalau misalnya kita mau nyari data, mau nyari berbagai informasi publik, bisa langsung ke badan publik tersebut nanti dilayani. Tapi tetap kita harus responsibel dan juga bertanggung jawab juga ya. Dengan tadi harus dipastikan juga secara jelas dan clear. Makanya begini Widya, ketika ada orang mau informasi harus ditanya dulu. Informasi digunakan untuk apa? Ya, ini ada hubungan nggak dengan ya kayak misalkan Ayu dalam rangka penelitian minta informasi itu kan ada kepentingannya jelas, ada hubungannya. Jadi kalau ada orang minta informasi tentang A, dia nggak ada hubungan dengan itu, ya jangan juga diberikan. Jadi profil pemohon informasi juga penting. Nah, jadi itu untuk memastikan informasi yang diberikan itu memang bermanfaat dan akan digunakan secara baik. Itu kan juga harus dijaga. Gitu, terutama informasi-informasi yang harus dimohonkan. Kalau informasi publik yang sifatnya yang seperti saya sebut tadi, informasi terbuka itu, ya memang sudah kewajiban publik harus taruh di website, disiapkan. Kalau itu tidak perlu permohonan. Tapi kalau informasi khusus kayak tadi kan, informasi minta data, Sidumas itu kan permohonan khusus yang tidak diumumkan misalkan, itu dengan permohonan digunakan untuk apa? Juga disebutkan di situ. Nanti pelayanannya dengan cara apa? Apakah di email, apakah diambil sendiri, gitu kan ada di situ. Jadi ini juga harus di sana ya. Oke, jadi tetap bertanggung jawab seperti itu. Nah, terkait dengan akses informasi, kalau dari Kabupaten Badung sendiri dari mana saja Bapak Kadis bisa mengaksesnya? Selain tadi dari Instagram ya mendapat informasinya. Selain itu dari mana lagi teman-teman bisa? Mungkin ada website atau apa? Secara sistem kita memang di Bengkulu udah ada webnya ya, websitenya udah ada. Kemudian masing-masing perangkat daerah yang mempunyai layanan langsung kepada masyarakat itu biasanya punya.
punya kanal-kanal pengaduan seperti itu. Misalnya ada perizinan, dia punya ada sistemnya, rumah sakit ada dan sebagainya. Kemudian dinas kesehatan yang melalui puskesmas juga ada, Dukcapil, Bapenda dan lain sebagainya. Itu memang ada disiapkan katakanlah sistem yang memang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbatas seperti yang disampaikan. Kalau memang terkait layanan saya kira pasti banyak, tapi yang terkait dengan data-data misalnya keuangan dan lain sebagainya mungkin aksesnya agak diverifikasi dulu kan seperti itu, apa maksud, tujuan dan lain sebagainya, siapa orang yang mengakses kan seperti itu, karena bagaimanapun itu kan ada juga hal yang sifatnya agak sensitif seperti itu. Jadi seperti itu ya. Yes, jadi dari berbagai saluran juga bisa ya. Dari badan publik langsung juga bisa ya. Dan kami juga dari segi proses itu kan infrastruktur kami sudah kami siapkan dan jaringan, kemudian keamanannya juga. Karena bagaimanapun setiap data yang keluar dari berbagai layanan itu kan harus tersimpan dengan baik. Jadi jangan sampai data yang sudah tersimpan dengan di kita akhirnya bocor, akhirnya merugikan semua pihak. Jadi keamanan cyber untuk saat ini itu menjadi hal yang penting. Betul yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bagaimanapun data yang sudah kita, karena di Capil kita mempunyai data NIK seluruh warga Badung gitu, tapi kan harus tersimpan dengan baik gitu, nggak boleh bocor sama sekali. Betul. Untuk siapapun, makanya ada sangat ketat sekali datanya, karena di sana ada by name, by address, by alamatnya, semua harus data-data ada di situ gitu. Jadi itu yang tugas pokok kami di Kominfo untuk di era kekinian itu merupakan tantangan yang luar biasa untuk kami seperti itu. Terima kasih. Yes, jadi memang ada data-data yang memang tidak boleh disebarluaskan, takutnya nanti ada kebocoran data, takutnya dipinjam datanya pakai pinjol atau apa ya. Kan sudah sering terjadi seperti itu kan. Betul. Nah, kalau dari tanggapan dari Bapak Ketua KAI sendiri terkait dengan keterbukaan informasi, kemudian tadi juga sudah dibahas tentang berbagai peluang-peluang seperti kebocoran data dan lain sebagainya, kira-kira menurut Bapak Ketua KAI sendiri, tingkat antisipasinya itu seperti apa sih harus diperhatikan dari badan publik itu sendiri? Ya, yang pertama badan publik harus tahu, harus mengetahui. Jadi permohonan informasi seperti apa yang harus dilayani, apa yang tidak. Apa yang tidak harus diberikan, itu harus diketahui. Jadi setiap badan publik harus tahu di badan publik itu ada loh informasi dikecualikan apa. Nah, dan juga yang umum ya, salah satu informasi yang umum misalkan NIK di KTP. Itu sebetulnya informasi pribadi. Kenapa? Kalau kita tahu tadi kan seperti yang Widya sebutkan tadi, pinjol misalkan. Nah, tiba-tiba orang memakai NIK kita untuk minjam kan. Nah, nanti kita yang tidak tahu menahu mendapat tagihan. Kan itu dari mana? Kan berarti dia pakai NIK kita. Nah, ini juga untuk kalangan muda, generasi muda, seumuran Ayu dan kawan-kawan ini. Kadang-kadang kan karena ketidaktahuan ya, main di medsos, misalkan begitu berumur 17 tahun kan boleh punya KTP, punya SIM. Misalkan saya foto lah KTP saya, karena saya senang, saya foto, saya share di Instagram karena kebanggaan kan nggak ngerti. Oh, ternyata NIK itu sangat penting, bisa digunakan oleh orang lain untuk hal yang tidak baik. Nah, contoh misalkan, kalau sekarang teman-teman mengakses data perbankan, itu kan ditanya nama ibu kandung. Ibu kandung dapat ditahu dari mana? Kakak. Di kakak itu kan ada namanya siapa, ibu kandung siapa, ya kandung siapa. Sehingga kalau saya ingin mencairkan uang orang lain, asal saya tahu ibu kandungnya bisa loh. Misalkan begitu kan. Tentu saja ada sini lain Pak ya, ada trik-trik lain. Tapi paling tidak, kita sendiri harus mengetahui mana informasi yang sifatnya pribadi kita yang harus kita lindungi sendiri. Memang setiap badan publik punya kewajiban melindungi itu, tapi alangkah baiknya kita juga melindungi. Jadi misalkan Ayu punya kepentingan ke siapa, kalau memang tidak ada kepentingan dia misalkan minta fotokopi KTP, jangan diberikan. Misalkan saya mau beli pulsa nih, masa dia minta fotokopi KTP saya? Kan kita tahu apa hubungannya. Kalau misalkan saya ke bank, saya membuka rekening, dia minta fotokopi KTP saya, kan wajar. Karena saya ada hubungan untuk data administrasi. Tapi ke orang lain tidak ada hubungannya, jangan diberikan. Itu salah satu antisipasi yang sangat penting. Kan sederhana sebetulnya. Iya, betul. Sederhana tapi sangat penting untuk kita. Dan banyak kejadian yang terjadi ya karena tidak dipahami. Kemudian juga misalkan di desa Pak ya. Ya mudah-mudahan juga ada teman-teman di desa. Desa itu kan semangat keterbukaannya tinggi sekali. Terutama kemarin itu ketika ada pandemi kan ada namanya bantuan ya, ada BLT jaring pengaman sosial. Kadang-kadang kan semua ditempel itu. Nama penerimanya dari NIK, nama, alamat lengkap di situ. Padahal sebetulnya kalaupun mau dipampang boleh saja, tapi NIK-nya jangan lengkap. Kan 16 digit. Misalkan 8 digit di depan, belakangnya coret atau gelapin gitu kan. Atau nggak usah diisi NIK lah. Nomor, nama, alamat, kok teman-teman warga desa sendiri tahu siapa ini. Kan tujuannya untuk benar dia memang wajar memperoleh, kan gitu sebenarnya tujuannya, agar tidak salah sasaran kan itu. Sehingga di lingkungan terdekat pasti tahu si A betul dia membuat
memang wajar mendapatkan, tidak harus lengkap seperti itu. Ini barangkali juga yang harus diketahui oleh kita di seluruh masyarakat. Hal-hal sederhana itu sangat penting. Oke. Gitu. Jadi adanya ketidaktahuan itu jadi salah satu concern juga ya bagi Betul. kita ya Pak ya, supaya semuanya tuh bisa punya pemahaman yang sama terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, apakah ketidaktahuan juga menjadi salah satu faktor untuk munculnya sengketa informasi? Itu seperti apa Pak? Nah, bisa jadi gini. Jadi permohonan informasi itu untuk menjadi sengketa kan ada ketentuannya. Sebagai contoh, saya pakai Ayu lagi sebagai contoh. Ayu datang ke sebuah badan publik, katakan dinas A. Dia mohon informasi tentang A. Tapi oleh badan publik yang bersangkutan tidak ditanggapi sampai lewat waktu 10 hari tidak ditanggapi, kemudian juga 7 hari tidak ada penjelasan, sehingga karena Ayu ngerti tentang ketentuan undang-undang. Oh, kalau nggak ditanggapi permohonan informasi saya harus mengajukan keberatan. Nanti Ayu menuliskan keberatan, diajukan ke atasannya PPID, ke atasannya petugas pelayanan itu. Ayu mengajukan keberatan, atasan PPID harus menanggapi dalam waktu 30 hari. Misalkan Ayu hari ini mengajukan keberatan, langsung ditanggapi oleh atasan badan publik itu. Kemudian Ayu tidak puas dengan jawabannya. Ayu boleh mengajukan langsung ke KI, Komisi Informasi, mencatatkan sebagai permohonan sengketa informasi. Iya, betul. Atau Ayu harus menunggu, oh ternyata atasan badan publik belum menjawab surat saya, harus tunggu dulu 30 hari. 30 hari. Setelah lewat 3 baru Ayu boleh mengajukan. Gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi harus ada permohonan dulu. Kalau tidak ada permohonan informasi, tidak boleh jadi sengketa. Harus ada permohonan informasi, harus dilihat. Satu yang tadi kan contohnya adalah tidak dilayani. Tapi contoh yang lain dilayani tapi tidak sesuai. Orang mintanya A dikasihnya B, misalkan. Bisa muncul sengketa juga. Mengajukan keberatan dulu. Oh Pak, ke anak buah Bapak saya mintanya A tapi dikasihnya B. Jawaban Pak Kadis misalkan ya, Pak Kadis, oh, udah benar itu gitu misalkan. Ayo kan tidak puas orang saya mintanya A dikasih B. Iya. Bisa mengajukan sengketa. Nanti akan dilihat oleh Komisi Informasi, benar nggak ini permohonan informasi itu dulu kan. Kalau sudah benar permohonan informasi, Ayo memang boleh mohon informasi nggak? Kalau emang Ayo istilahnya legal standing. Legal standing itu memang memenuhi syarat untuk mohon informasi. Itu benar, kemudian ini benar sebagai badan publik, baru dia dijadwalkan untuk diselesaikan sengketanya melalui persidangan. Diawali dengan permohonan dulu ya, harus ada dari permohonan informasi pengguna yang memohon untuk data tersebut ya. Kemudian kalau strategi dari badan publik, dari Bapak Kadis sendiri untuk mengatasi sengketa yang mungkin akan timbul itu seperti apa Pak? Ya, jadi untuk penanganan sengketa sebetulnya kami pernah menangani juga, kami pernah dilaporkan Boleh juga. Pak, ceritain. Jadi ya memang adalah warga kita yang mungkin tidak puas ya atas pelayanan informasi publik kita. Kemudian proses sudah kita lakukan, SOP sudah kita jalankan, terus juga mereka tidak puas, itu kan hak mereka. Akhirnya mereka mengadukan ke KI ya Pak ya, jadi kita disengketakan, ya kita lalui proses itu dengan baik. Nah, bagaimanapun itu kan juga satu, mungkin kita introspeksi diri juga apa kekurangan kita. Jadi kalau sudah ada dari KI yang katakanlah menjematani, kemudian melakukan katakanlah verifikasi dan menyatakan keputusannya, ya kita harus terima. Itu bagian evaluasi kita. Tapi kami yakini dulu bahwa dari segi kami SOP, SDM, kemudian cara berkomunikasinya juga sudah bagus, dan tentunya kita adakan cross check ke lapangan dan lain sebagainya tentang substansi yang diperkarakan, ya kami sudah siap mengikuti proses selanjutnya seperti itu kira-kira. Tapi ya itu pengalaman buat kita lah seperti itu. Ada cross check yang pasti ya Pak ya? Iya, otomatis kita cross check ke lapangannya. Ini misalnya si A-nya ini tinggal di mana, kita cross check dulu substansi materinya apa, gitu ya, cek kepala desanya, lurahnya dan sebagainya, sehingga validasi data kita kuat gitu loh. Sehingga begitu nanti kita diuji di Komisi Informasi, kita sudah valid data kita. Gitu. Oke, sudah valid datanya, dan memang kita nggak bisa memuaskan semua orang ya Pak ya? Tentunya tidak. Itu hak masyarakat, berikan saja lah masalah. Yang bisa kita lakukan cuman melakukan yang terbaik, Nge, yang optimal gitu, seperti nge. itu ya Pak ya. Oke, kalau dari pandangan dari Kak Ayu sendiri kan sudah melakukan permohonan data segala macam, berarti memang sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya Pak? Ya Kak ya? Iya, nggak ada kendala yang berarti. Jadi sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, dan rencana nanti untuk target skripsi akan kapan? Aduh, mungkin Desember nanti mau ujian proposal dulu ya. Semoga Astungkara. Siap, Astungkara semoga dilancarkan. Ya, semoga. Kemudian boleh di-sharing juga sama Sobat Badung, kira-kira Kak Ayu sendiri prosesnya dari awal seperti apa? Apakah dari Instagram kan tahu informasinya nih, kemudian Ya. apakah langsung ke Puspom Badung atau seperti apa? Dari online dulu? Jadi waktu itu saya mencoba datang langsung, habis
setelah datang langsung saya bertanya dengan petugas PPID dan langsung diarahkan untuk membuat permohonan tersebut, dan akhirnya saya melakukan pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan Ya, berarti dengan datang langsung. Oke, datang langsung berarti Ya. ya. Tapi secara online juga bisa ya Pak ya? Bisa. Ternyata Secara ya. online bisa. Jadi dengan mudah, bisa efisien juga dari Ya. waktu, dari tenaga dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang sangat terbantu sekali adanya keterbukaan informasi publik. Nah, kalau terkait dengan tingkat keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi bagaimana Pak? Di Kabupaten Badung, terutama, ya, yang pertama tentu saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, secara infrastruktur ini Badung sudah sangat baik ya. Jadi tidak ada wilayah yang tidak tercover internet. Pak. Nah, itu artinya potensi penunjang untuk keterbukaan informasi publik itu sudah lewat gitu ya. Tidak ada kendala. Jadi seharusnya setiap badan publik tidak ada menemukan kendala dalam menyampaikan informasi publik. Di sisi lain juga masyarakat tidak ada kendala dalam memperoleh informasi publik karena sudah ada internet. Nah, salah satunya kan tidak harus datang langsung sekarang, bisa harus lewat internet. Cuma sekarang memang harus kita dorong agar masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, kemudian badan publik juga memanfaatkan dengan baik apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Infrastruktur sudah disiapkan, kemudian tadi website sudah disediakan juga. Berarti badan publik tinggal mengisi kontennya kan, tinggal mengisi aktivitas hariannya apa yang harus disampaikan. Kemudian masyarakat sekarang harus tahu. Jadi ketika dia mau butuh informasi tentang A, dia harus kemana? Harus ke tempat yang tepat. Nah, ini juga ada konteksnya dalam hal apa namanya. Kalau era sekarang kan banyak sekali berita-berita yang tidak jelas ya, hoax gitu kan. Ya. Nah, ini juga perlu diedukasi masyarakat kita. Jadi contohnya gini, kalau ingin tahu tentang data kesehatan di Badung, di mana harus dicari? Dinas Kesehatan Badung, ya kan? Jangan mengambil dari sumber yang tidak jelas. Ya. Masyarakat harus tahu hal begini. Kalau ingin tahu data kependudukan di Badung, dapatnya dari mana? Capil. Masuk ke Capil, website misalkan ya. Kalau dapat di tempat lain, boleh diragukan. Dari mana ini sumbernya? Nah, sehingga jangan misalkan main share, main kirim-kirim gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan ruang kita nih. Ruang digital kita penuh dengan informasi. Informasi yang Tapi tidak ini, Pak. sejauh manakah informasi itu benar? Benar, kan valid, itu menjadi ya. pertanyaan. Yes. Nah, itu kita bisa laksanakan dengan sama-sama kita melakukan edukasi bersama. Boleh dilaksanakan oleh badan publik sendiri yang berusaha menjelaskan. Jadi diumumkan di website kan misalkan badan publik saya menangani tentang informasi tentang ini. Jadi kalau butuh informasi tentang kesehatan ke sini gitu. Seperti itulah simpelnya. Jadi tentang pertanian ya ke Dinas Pertanian yang harus aktif menyampaikan. Jangan sampai malah orang lain yang tidak berhubungan dengan tugas itu yang menyampaikan informasi. Sehingga masyarakat kan butuh. Ketika saya butuh informasi tentang A, saya harus dapat informasi A dari manapun saya dapat. Masyarakat kadang kan nggak peduli, dia butuh, Sumbernya dia dari dapat, mana ya? nggak tahu dia dari mana, Oke. kredibel apa enggak sumbernya. Nah, ini yang tantangan ke depan kita. Secara umum memang di Badung sudah cukup bagus ya, terutama tadi infrastruktur bagus. Karena bisa dilihat salah satu jadi sengketa di Badung kan tidak banyak sengketanya, bahkan ada 1-2, bahkan tiap tahun belum tentu ada. Nah, ini salah satu indikator bahwa keterbukaan informasi publik berjalan dengan baik dalam arti ketika orang mohon informasi dia sudah mendapatkan. Misalkan ya, kalau informasi publik sudah ada di website, tentu orang nggak usah datang. Iya, betul. Jadi ketika dan permohonan informasi bisa dilakukan secara online, dia bisa dapatkan kan sudah terpenuhi. Jadi informasi publik itu, sengketa itu terjadi kalau ada tidak terlayani kan gitu. Ini salah satu indikator saja, artinya kalau tidak sedikit laporan sengketa ke KAI artinya sudah cukup bagus. Gitu. Karena sekarang kan ruang atau saluran informasi itu sangat banyak sekali ya Pak. Kalau dulu pada saat reformasi atau sebelum reformasi hanya radio aja, tapi sekarang udah banyak banget dari sosial media, kemudian juga banyak platform-platform lain yang bisa digunakan untuk informasi. Jadi balik lagi nih ke penggunanya, ke Sobat Badung, ke seluruh masyarakatnya ya, bagaimana untuk bisa memanfaatkan dan juga bisa saring dulu informasinya sebelum kita sharing kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, terakhir nih, kalau dari masing-masing apa saja yang menjadi harapan ya untuk kedepannya keterbukaan informasi publik khususnya di Kabupaten Badung? Dari Bapak Kadis terlebih dahulu, harapannya apa Pak terkait dengan adanya keterbukaan informasi publik ini? Jadi memang harapan kami ke depan kan begini. Jadi saya pikir informasi itu sekarang udah menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan ya. Betul. Setiap pagi, kalau setiap pagi baru bangun kira-kira HP yang dibuka pertama, pasti informasi kan, baik itu informasi pribadi maupun informasi umum, kira-kira seperti itu. Ada misalnya mau ke tempat aktivitas, misalnya ke Jalan Diponegoro, pasti dilihat di mana sih titik macetnya, kira-kira kan seperti itu. Pasti informasi juga dicari. Belum lagi cuaca, belum lagi harga dan sebagainya. Jadi saya pikir
ke depan kami sudah ada artinya penyampaian persepsi dengan seluruh badan publik bahwa kualitas informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat itu harus terpercaya, gitu loh. Terpercaya dalam arti bagaimana mengarahkan masyarakat, bagaimana menuntun masyarakat, memberikan data yang valid dan sebagainya, sehingga langkah masyarakat dalam hal pasca pengelolaan informasi publik ini betul-betul tepat, gitu loh. Jangan nanti salah memberikan informasi, nanti masyarakatnya salah, kan gitu loh. Ini yang juga ini. Jadi jangan sampai terjadi distraction itu, artinya semacam pembiasan itu, kasihan juga mereka di zaman sekarang. Apalagi di sekarang zaman digital seperti ini, ada lintas generasi segala macam, jadi beberapa versi juga harus dipersiapkan. Mungkin kita harus pahami, Badung ini kan 6 kecamatan, mungkin yang di utara masih ada gunung dan sebagainya, mungkin pendekatnya lebih banyak ke tradisional dan lain sebagainya, banyak dan sebagainya. Tapi yang sudah ke selatan ini kan sudah komunitas internasional di sini, ya tentunya harus standarnya juga internasional juga ke selatan ini, infrastrukturnya, SDM-nya, orang yang mengelola informasi itu juga harus kredibel seperti itu. Mungkin itu. Bukan kuantitas informasinya tapi kualitasnya yang harus kita kalau di selatan seperti ya. itu pasti ya, apalagi daerah HDI di situ kan udah lain itu gitu kan. Kalau dari Bapak Ketua KI, harapannya apa Pak terkait dengan keterbukaan informasi publik ini? Tentu saja keterbukaan informasi publik ini agar memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada kita semua, khususnya kepada Sobat Badung ya. Jadi Badan Publik di Badung melaksanakan kewajibannya dalam melayanan informasi publik, masyarakat juga bisa mengakses dengan baik dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Kemudian di sisi lain, seperti tadi yang disampaikan, Badung ini kan sebuah daerah yang khusus ya, khusus dalam arti posisinya sangat penting, dia menjadi tujuan wisata utama. Bandara ada di Badung, jadi setiap orang yang ke Bali pasti ke Badung. Sehingga dalam konteks informasi publik harus prima. Tadi disebut misalkan orang yang datang ke Badung ini, ke Bali ini kan tidak hanya dari satu negara, dari berbagai negara. Kemudian juga dari negara yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Sehingga setiap badan publik juga harus mulai berpikir, terutama badan publik yang memberikan layanan. Nah, tidak hanya kepada masyarakat Badung, tetapi juga kepada masyarakat internasional itu. Misalkan badan publik yang bersentuhan dengan turis-turis, misalkan badan publik mana? Bisparda, juga harus berpikir, oh ternyata saya tidak cukup menyiapkan website saya hanya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga bahasa Inggris. cukup. Mungkin perlu sekarang dengan bahasa yang diakui oleh PBB misalkan. Iya benar Pak. PBB berapa diakui? Misalkan ada 7 ya. Bahasa Mandarin. Di websitenya ada bendera merah putih, ada bendera Spanyol, ada bendera Inggris kan itu misalkan saja. Iya. Ini kan harapan kita ya. Pak, jadi betul. kita harus bisa merespon perkembangan zaman, merespon posisi karena Badung ini saya bilang tadi itu sangat penting, apalagi kita di Badung ini pariwisata sudah menjadi sektor yang sangat penting bagi daerah ini ya, dan tidak hanya Badung tapi Badung dan seluruh Bali kan tergantung dari pariwisata sekarang. Artinya keterbukaan informasi publik ini menjadi potensi. Satu potensi ketika orang datang ke sini dia sudah jelas dia mau kemana, dia mau ngapain, informasinya jelas, sehingga tidak memberikan citra yang kurang baik buat kita semua. Karena kan saya beri contoh tadi, wisata ini kan suatu sektor yang rentan dengan satu isu keamanan, isu kesehatan, isu kesehatan. Makanya kita harus bisa menjaga dengan informasi yang berkualitas. Kemudian juga masyarakat juga harus, karena tahu fungsinya, dengan menggunakan informasi dengan baik ini bisa menghindarkan dari hal-hal yang negatif. Seperti tadi misalkan, kalau kejadian yang tahun 2017 begitu Gunung Agung ini ternyata meletus, itu kan sepi kita. Erupsi, Pak. Tamu tidak ada ke sini. Kenapa? Salah satunya banyak sekali berita yang berseliweran di media sosial, di website yang mengatakan Gunung Agung meletus. Itu kan merugikan kita. Kalau mau jujur kita lihat kan. Informasi memang harus disampaikan dengan jujur apa adanya, tapi juga pada porsinya, jangan berlebih. Kalau informasi disampaikan secara berlebih bisa menjadi kecemasan baru. Nah ini juga harus dipahami. Tidak cukup hanya dengan share, tapi kan validasi secukupnya gitu kan. Karena satu daerah wisata itu harus kondusif. Betul ini. Terjaga informasi semua. Ini salah satu yang paling penting adalah mendorong transparansi yang harapannya menimbulkan ribut-ribut Pak. Ribut-ribut kecil yang bisa menjadi besar kan gitu. Gesekan kecil yang nanti bisa biasanya besar, ya? Berasal dari informasi kan. Entah informasi si A dengan si B bisa berantem beda dan persepsi kan. Contohnya begitu. Si A menganggap si B tidak suka dengan saya dengan ini hanya karena informasi yang berbeda. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang harus kita jaga dan saya yakin Sobat Badung bisa melaksanakan itu. Informasi publik yang bermanfaat buat kita semua.
Betul, berarti memang ada porsinya juga yang harus kita perhatikan ya, sehingga kita bisa membangun kepercayaan juga kepada masyarakat luas, kemudian bisa memberikan dampak positif juga, tidak hanya untuk Diskominfo, tapi juga untuk seluruh aspek di kehidupan, termasuk juga ekonomi. Ya. Seperti tadi kita bahas banyak tentang sektor pariwisata. Ya. Baik, selanjutnya kalau dari Kak Ayu, sebagai pengguna layanan nih, gimana harapannya terkait dengan keterbukaan informasi publik ini? Oke, baik sebelum saya mengucapkan tentang harapan-harapannya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada PPID Kabupaten Badung karena telah membantu saya dalam memperoleh data-data untuk tugas akhir saya. Dan untuk harapan kedepannya untuk PPID Badung, semoga nanti kedepannya bisa terus mempertahankan transparansi informasinya kepada masyarakat dan tetap mempertahankan profesionalisme, responsif dan efisien dalam melakukan pelayanannya. Dan untuk kedepannya mungkin dari PPID Badung bisa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak akademisi maupun masyarakat untuk menciptakan suatu inovasi pelayanan khususnya di pelayanan informasi publik sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan juga Sobat Badung. Terima kasih. Amin. Semoga bisa selalu berkolaborasi ya untuk bisa mewujudkan inovasi-inovasi baru khususnya di bidang pelayanan publik. Terima kasih untuk Bapak Kadis, untuk Bapak Ketua KI dan juga untuk Kak Ayu Sobat Badung semua selaku mahasiswi. Sehat selalu. Sehat, semangat. Sehat dan semangat. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Badung yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mari kita sama-sama untuk memanfaatkan keterbukaan informasi publik khususnya di Kabupaten Badung. Sehat selalu untuk semua. Saya Dwi Widya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih ya Pak.